Perkenalkan, saya Patricia. Di sini saya akan mencoba menjawab tugas pasca panen yang telah diberikan 2 minggu yang lalu. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana perkembangan ekspor dan sumbangan devisa produk kakao saat ini? Nah, di sini saya akan menjawab melalui informasi dari jurnal yang telah saya baca. Menghadapi persaingan yang ketat di antara negara-negara eksportir, mutu kakao yang kita ekspor akan sangat menentukan apakah kita bisa meraih pangsa pasar yang lebih besar atau tidak. Pada kenyataannya, sudah terbukti bahwa mutu kakao yang kita ekspor relatif rendah. Karena hal tersebut, kita terpaksa menerima potongan harga 20% dari harga standarnya. Ekspor kakao dari negara-negara produsen sebagian besar dilakukan dalam bentuk kakao biji, kecuali beberapa negara yang telah menunjukkan kecenderungan meningkatnya ekspor kakao dalam bentuk olahan. Dihadapkan dengan situasi seperti di atas, pengembangan kakao di Indonesia perlu dilandasi dengan hasil kajian yang mendalam tentang seberapa jauh pangsa produksi dan ekspor yang layak untuk dicapai. Selain itu, untuk memperoleh mutu hasil yang mampu bersaing di pasar internasional, perkembangan kakao selayaknya dibatasi hanya pada daerah-daerah yang memenuhi persyaratan. Pertanyaan yang kedua adalah jelaskan apakah saat sekarang biji coklat atau biji kakao di Indonesia masih jarang difermentasi. Nah, di sini juga saya akan mencoba menjelaskan. Indonesia, negara pemasok utama kakao dunia urutan ketiga, di mana yang pertama yaitu Partai Gading dengan 38,3%, Ghana dengan 20,2% dan Indonesia sebanyak 13%. Kualitas biji kakao yang diekspor Indonesia dikenal sangat rendah, berada dalam kelas 3 dan 4. Hal ini disebabkan oleh pengolahan produk kakao Indonesia masih kebanyakan secara tradisional atau non-fermentasi, yaitu sebanyak 85% biji kakao produksi nasional tidak difermentasi. Sehingga kualitas biji kakao Indonesia menjadi rendah. Kualitas rendah menyebabkan harga biji dan produk kakao di pasar internasional mendapat pengurangan harga sebesar 10-15% dari harga pasar. Selain itu, beban pajak ekspor terbesar 30% relatif lebih tinggi dibandingkan pajak impor produk kakao. Kondisi ini menyebabkan jumlah pabrik maupun perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan biji kakao terus menyusut. Biji kakao hasil olahan cenderung masih bermutu rendah. Rendahnya kualitas biji kakao terutama disebabkan oleh cara pengolahan yang kurang baik, seperti biji kakao tidak difermentasi ataupun proses fermentasi yang kurang baik. Demikian informasi yang bisa saya berikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Dan ingat, di rumah aja ya.